Nah, menyambung dari apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai 5 metode yang beda-beda, bagaimana sih caranya kita menentukan metode yang cocok gitu ya dengan apa yang kita butuhkan? Jadi ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama itu tujuannya apa gitu kan? Tujuan surveinya apa? Apa kalian mau konstruksi atau kalian cuma pengen bikin survei pendahuluan atau kalian pengen bikin pembangkit segala macam itu beda-beda tujuannya apa? Tujuan dulu aja. Nah, lalu penggunaan petanya gitu. Siapa yang akan menggunakan peta tersebut? Akurasinya butuh berapa? Butuh yang akurat atau yang ya udah pokoknya general dulu. Selanjutnya skala petanya itu nyambung gitu ya, karena akurasi pasti nyambungnya ke skala peta. Karena kalau misalnya kita pengen, yang akurat tapi cepet gitu contohnya ya, itu kan kita bisa pakai laser scanning. Tapi kalau misalnya akurat, kita nggak butuh cepet-cepet gitu ya, tapi karena laser scanning itu mahal contohnya gitu ya, kita pakai yang offset-offset aja, contohnya masih bisa. Kita bayar orang aja dibanding misalnya bayar teknologi yang lebih mahal contohnya. Interval kontur yang dibutuhkan tentunya gitu ya, kita butuh seberapa detail, lalu, tipe permukaan tanahnya seperti apa gitu kan. Ujung-ujungnya nanti disambungkan dengan Anda punya biaya berapa atau mau keluar biaya berapa, alat dan waktu yang tersedia gitu ya, Anda punya alat apa segala macam, waktunya ada waktu proyeknya, jangka waktu proyeknya itu berapa, dan yang terakhir adalah pengalaman tenaga survei. Karena kalau misalnya dia berpengalaman tentunya lebih cepat dibanding yang masih baru-baru. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa faktor yang 1 sama 5 itu tuh langsung berkaitan gitu ya, dan berkaitan dengan kualitas. Tapi yang 6 sampai 8 itu biasanya, area di mana setiap nanti kalau Anda masuk ke proses tender, itu di mana company-company, kontraktor-kontraktor itu akan berlomba-lomba, memberikan hasil terbaik dengan harga yang terbaik gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa, tipe yang pokoknya carinya harga yang paling murah aja gitu ya. Cuman kan harga paling murah belum tentu paling cepat kerjanya, contohnya seperti itu. Jadi nanti akan dilihat mana kontraktor-kontraktor yang paling efisien dalam mengerjakan project Anda gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir nanti Anda akan bikin peta ya, atau Anda akan baca peta lah setidaknya. Nah, desain dan layout peta itu pertama-tama, wah, mohon maaf, saya baru ingat ini ketutupan muka saya. Oke, nanti Anda coba lihat ya di slide-nya gitu ya. Jadi di slide-nya itu saya bikin bahwa kalau misalnya kita menentukan, layout sebuah peta, itu tuh intinya kita perlu mempertanyakan pada diri sendiri. Yang pertama itu fungsi petanya apa, dan yang kedua adalah siapa yang bakal menggunakan peta yang Anda buat gitu. Jadi nanti faktor-faktornya itu ada, 6. Yang pertama itu kejelasan ya atau clarity. Pokoknya kalau ada informasi di peta, informasi tersebut tidak boleh ambigu. Yang kedua order. Jadi habis ngelihat judul saya akan ngelihat, petanya, habis ngelihat peta saya ngelihat legenda itu di mana. Jadi skalanya di mana itu harus in order. Kalau berantakan nanti bingung orang tuh kayak ini di mana, informasi ini di mana. Jadi kira-kira peta yang baik adalah peta yang, pengaturannya baik juga. Lalu balance gitu ya. Jadi kita bisa lihat paling gede bobotnya itu jelas, petanya sendiri gitu ya. Tapi kan kita butuh data-data lain, kita butuh legenda, kita butuh judul, kita butuh skala. Nah, itu harus punya bobot masing-masing, mana yang dibelain, mana yang bisa dikecilin, hal-hal seperti itulah. Itu nanti sense-nya akan, datang dengan sendirinya, dengan terbiasa gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya kalau peta ini kira-kira yang baik itu yang mana gitu. Kalau menurut saya peta yang baik itu yang sebelah, kanan ya. Karena nggak pusing gitu ngelihatnya, itu tuh balance banget. Sementara yang kiri itu berantakan gitu, keseimbangannya buruk. Kenapa? Sebenarnya ini baik-baik aja gitu ya, title-nya mau di sini, skalanya di sini, legend di sini, asal apa? Asal tidak ada kekosongan, asal misalnya ini diisi gitu ya. Nah, dan fokusnya itu ke gimana caranya biar orang tuh fokus ke sana gitu kan, kecuali, pengaturan dibedakan. Tapi kalau informasinya hanya ini, kayak gini kan enak, jadi legendanya di bawah, title-nya di atas, fokusnya tetap ada di tengah, misalnya ada skala, ada utara, dan lain-lain. Jadi ini yang keseimbangannya baik gitu ya. Sebenarnya ini nggak buruk-buruk amat gitu ya, asal ya itu tadi, jangan sampai ada kosong-kosong lah gitu, jangan sesedikit mungkin tuh area tuh yang nggak ada informasi apa-apanya. Nah, selanjutnya ada kontras gitu ya. Jadi
pengukuran simbolnya, simbol mana yang lebih penting berarti simbolnya dibesarkan, yang kurang penting bisa agak kecil, ketebalan garis juga, misalnya kalau jalan tol berarti lebih besar ya, atau warnanya beda dengan jalan yang biasa. Lalu bagaimana membedakan garis yang untuk jalan tol dengan garis misalnya perbatasan wilayah, hal-hal seperti itu, font, dan lain-lain. Lalu kesatuan, jadi walaupun ada kontras tapi tetap harus nggak capek ngelihatnya gitu. Bayangin peta tapi warnanya, apa ya namanya ya, macam-macam dan macam-macam yang bikin jadi nggak bisa kebaca. Kalau Anda nanti ada yang proyeknya itu eksplorasi gitu ya, Anda akan ketemu sama orang geofisika, itu petanya pasti warna-warni. Petanya itu pasti kayak Magiku Hibiniu gitu, ada warna pink-nya tiba-tiba, cuman itu yang mereka butuhkan gitu ya. Dan biasanya walaupun mereka warna-warni, tapi mereka tuh tetap bisa kebaca gitulah ya. Nggak akan misalnya konturnya warna Magiku Hibiniu, terus tulisannya teh merah, nah nggak akan. Pasti tulisannya antara hitam atau putih contohnya. Titik-titiknya juga misalnya hitam. Nah, yang terakhir adalah harmoni gitu ya, biar lagi-lagi baca petanya nggak capek. Kira seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh gitu ya, layout peta untuk kebutuhan rekayasa. Jadi ini udah spesifik kalian banget gitu ya. Tiap titik gitu kan, dia itu ada apa sih namanya, arahnya kemana kayak gitu kan, bearing-nya berapa, lalu jaraknya berapa, dan segala macam. Ini yang kira-kira, mungkin nanti Anda akan bikin saat konstruksinya itu sudah sangat-sangat fokus ke satu titik ini. Karena ini benar-benar kayak, wah titik-titiknya udah jelas gitu kan, titik-titik ikatnya, lalu di sini ada gedung gitu kan ya, ada gedung, lalu ini ada gedung lain, ada jalan antar gedung dan lain-lain. Lalu di sini ada utara ya, sorry, utara tuh yang ini karena saya menceng-menceng aja sih, saya hapus dulu ya. Nah, jadi ada yang ke utara, set gitu kan. Nah, ini deklinasi magnetiknya ini pokoknya yang kita pernah bicarakan di salah satu pertemuan ya, bahwa utara sebenarnya itu tidak sama dengan utara magnetik.